Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Nuria dari S1 Keperawatan kelas 3B, Stikes Karsa Husada Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai breast cancer atau kanker payudara. Nah, langsung saja. Apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah tumor ganas yang berasal dari kelenjar payudara. Nah, kanker ini paling umum menyerang pada wanita. Meskipun laki-laki juga punya potensi terkena kanker payudara. Akan tetapi, kemungkinan sangat kecil dengan perbandingan 1 di antara 1000. Nah, kanker ini juga terjadi karena pada kondisi di mana sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. Nah, adapun ciri-ciri kanker payudara, bisa kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama, adanya benjolan. Jadi munculnya benjolan ini di area sekitar payudara. Kemudian permukaan payudara seperti tertarik. Terus ada permukaan yang cekung. Nah, kalau ini jadi di sekitar payudara lebih mencekung ke dalam. Nah, terus keluarnya debit cairan dari payudara. Nah, kalau ini jadi di sekitar area payudara ini sudah mulai kronis karena sudah mengeluarkan cairan seperti nanah di bagian areola payudara. Nah, terus kalau misalkan permukaan payudara memerah, ini masih sekitar kulit payudaranya itu mulai memerah atau tampak memerah. Terus yang terakhir, perubahan warna kulit. Nah, jadi di sekitar permukaan kulit payudara ada perubahan kulit pada payudara. Ini adalah stadium 1-4 penyakit kanker payudara. Nah, untuk stadium yang pertama termasuk kanker invasif kecil dengan ciri ukuran tumor kurang dari 2 cm dan tidak menyerang kelenjar getah bening. Untuk yang stadium kedua, kanker invasif dengan ciri ukuran tumor 2-5 cm dan sudah menyerang kelenjar getah bening. Untuk stadium ketiga sudah termasuk kanker invasif besar dengan ciri ukuran tumor lebih dari 5 cm dan benjolan sudah menonjol ke permukaan kulit, pecah, berdarah, atau bernanah. Dan untuk stadium yang terakhir atau stadium keempat, sel kanker sudah bermetastasis atau menyebar ke organ lain seperti paru-paru, hati, tulang, atau otak. Adapun perlu kita ketahui faktor resiko dari kanker payudara. Yang pertama, head pertama pada usia di bawah 12 tahun, wanita yang tidak menikah, wanita menikah tetapi tidak memiliki anak, melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun, tidak menyusui, terus menggunakan kontrasepsi hormonal dan atau mendapat terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama. Terus menopause pada usia lebih dari 55 tahun. Terus ada juga pernah operasi tumor jinak pada payudara. Terus riwayat kanker dalam keluarga, wanita yang mengalami stres berat, konsumsi lemak dan alkohol secara berlebih, dan perokok aktif dan pasif.
Lalu selanjutnya 3 langkah pencegahan kanker payudara. Yang pertama, pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini ubah gaya hidup jadi lebih sehat dengan rutin berolahraga, berbanyak makan buah dan sayur, terus cukupi kebutuhan hidrasi, istirahat yang cukup, hindari stres, dan jaga kesehatan mental. Nah, yang kedua, di sini ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini lakukan deteksi dini dengan sadari atau periksa payudara sendiri setiap bulan agar keberadaan benjolan pada payudara bisa kita ketahui lebih awal. Nah, untuk yang terakhir, pencegahan tersier. Nah, untuk pencegahan tersier ini bisa dengan jalani terapi pengobatan yang tepat jika sudah diponis kanker, terus untuk mengoptimalkan peluang kesembuhannya. Nah, di sini ada beberapa cara pengobatan kanker payudara. Penata laksanaan kanker payudara dilakukan dengan serangkaian pengobatan, meliputi pembedahan atau operasi, kemoterapi, terapi hormon, terapi radiasi, dan terapi imunologi atau antibodi. Nah, pengobatan ini ditujukan untuk memusnahkan kanker atau membatasi perkembangan penyakit, serta menghilangkan gejala-gejalanya. Nah, yang terakhir, adapun dengan cara melakukan sadari atau memeriksa payudara sendiri. Yang pertama, kalian bisa di depan cermin berdiri dengan angkat tangan dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak di payudara. Yang kedua, letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah pertama. Yang ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar tersebut dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Yang keempat, tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Yang kelima, di sini tekan payudara ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Nah, yang terakhir, posisikan badan Anda berbaring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Sekian dari penjelasan saya mengenai kanker payudara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.